Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Vitasari dari Prodi Agribisnis kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi 3 yaitu mengenai menulis karya ilmiah. Selamat menonton. Jadi pertama-tama kita akan mencari tahu tentang apa sih itu definisi dari karya ilmiah. Menurut pendapat lain mengemukakan bahwa karya ilmiah adalah karangan itu semua ditulis berdasarkan fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Karangan ilmiah itu ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya baku, teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Lalu, seperti apa sih karakteristik dari karya ilmiah tersebut? Yaitu adalah tulisan menggunakan metode ilmiah. Jadi, di dalam penulisan dalam metode ilmiah ini, tulisan didukung dari hasil observasi, terdapat hipotesis, adanya kemungkinan dapat direproduksi oleh penulis lain yang artinya bisa ditulis kembali. Lalu tulisan dapat diverifikasi antara benar dan tidaknya, dan juga laporan hasil dipaparkan secara tertulis. Setelah itu, tulisan didukung data empiris. Data dikumpulkan menggunakan data observasi, umumnya menggunakan terminologi khusus, dan tidak jarang hasil temuan dipaparkan menggunakan grafik atau tabel, yaitu grafik bisa jadi menggunakan data. Misalnya jika data itu adalah data pasar, maka bisa dituliskan dalam bentuk grafik ataupun tabel. Lalu yang ketiga, kita adalah mempelajari tentang ciri-ciri dari karya ilmiah itu, yaitu menyajikan fakta observatif, objektif, penulisnya cermat, tidak mengejar keuntungan pribadi, karangan yang ilmiah itu sistematis. Lalu karangan ilmiah itu tidak emotif, juga tidak memuat pandangan tanpa pendukung, yang artinya semua fakta yang ada di dalam sini mempunyai data pendukungnya yang bisa membenarkan dan membuktikan bahwa fakta itu memang benar-benar ada. Lalu ditulis secara tulus, tidak argumentatif, tidak persuasif, dan juga tidak dilebih-lebihkan, yang artinya ini adalah data yang sebenar-benarnya data. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang 4 macam karya ilmiah, yaitu karya ilmiah konkret atau non-konkret, lalu adalah karya ilmiah teknis umum, lalu karya ilmiah abstrak formal, dan juga karya ilmiah spesifik historis. Lalu yang harus kita perhatikan juga adalah syarat-syarat yang bisa membuat karya ilmiah itu bisa dikatakan karya ilmiah, yaitu efektif, efisien, logis, dan tidak emosional. Juga harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Fungsi karya ilmiah ada 3, yaitu yang pertama adalah penjelasan. Jadi maksudnya penjelasan di sini sih adalah karya ilmiah dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi, lalu perkiraan yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi, dan juga kontrol yaitu mengkontrol apa yang sudah diperkirakan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis karya ilmiah. Jadi jenis karya ilmiah itu adalah menyangkut artikel ilmiah, artikel praktis, ringan, halaman opini, dan analisis asli. Lalu ada langkah-langkahnya yaitu mencari ide, menetapkan topik, menetapkan judul, lalu merumuskan tesis, lalu membuat kerangka karangan, lalu baru mencari referensi. Juga ada makalah, yaitu unsur-unsur makalah, halaman sampul, pendahuluan, pembahasan, penutup, tidak lupa daftar pustaka. Lalu yang akan kita bahas di terakhir dari materi 3 ini adalah tentang manfaat menulis karya ilmiah itu apa saja. Jadi penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan, dapat terlatih menggabungkan cerita atau bacaan, lalu dapat berkenalan dalam kegiatan perpustakaan,
dapat meningkatkan keterampilan, dapat memperoleh kepuasan intelektual, dan juga dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi ketiga, yaitu menulis karya ilmiah. Saya ucapkan sekian dan terima kasih telah menonton, dan juga semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.